Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini merupakan penjelasan untuk pengerjaan dari modul 7, yaitu mengenai fundamental diagram analisis. Jadi, karena ini bisa dibilang cukup sedikit sulit, mohon diperhatikan dengan baik untuk videonya ini. Oke, langsung saja kita ke modul. Nah, di modul ini ada dua topik, yaitu tujuan dan evaluasi ya. Jadi di sini di modul 7 ini tidak ada alat-alat maupun proses survei, langsung kita mengerjakan di evaluasinya ini. Nah, di evaluasi ini ada 6 soal. Jadi nanti silahkan diperhatikan pelan-pelan, disimak dengan baik dan dipelajari. Untuk pengerjaan modul 7 ini nanti kalian akan lebih banyak menulis tangan untuk jawabannya, dan juga nanti ada bantuan untuk perhitungan di Excel ya, seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai untuk yang nomor 1. Di nomor 1 evaluasi ini sebutkan data apa saja yang digunakan dalam analisa fundamental diagram. Tuliskan hasil yang Anda peroleh untuk dianalisis tersebut. Oke, kalau kita baca dari soal ini mungkin ada 2 poin ya, ada 2 poin jawaban, yaitu data apa saja yang digunakan dan juga hasil yang Anda peroleh. Oke, nah ini sudah saya buatkan untuk nomor satunya. Itu ada 2 poin tadi, data yang digunakan dan juga hasil yang diperoleh dari analisa. Nah, untuk data yang digunakan ini, nanti teman-teman itu mengambil dari pekerjaan modul-modul sebelumnya. Nah, oleh sebab itu kenapa di awal dulu saya sempat bilang kalau untuk ruas yang kalian analisis itu harus sama dari awal sampai akhir ya. Misalkan kemarin di modul 2 GR itu kalian dapat ruas di Colomadu Selatan. Berarti untuk seterusnya baik analisa volume, analisa TT itu seterusnya akan di akan di Colomadu Selatan ya, seperti itu. Karena data-data hasil analisa tersebut digunakan dalam ini. Mulai dari modul 7 ini nanti akan mengambil dari hasil analisa sebelum-sebelumnya. Begitu juga nanti ketika kalian mengerjakan modul 8 dan modul 9 juga ada data yang diambil dari analisa modul-modul sebelumnya. Nah, data yang digunakan di sini berupa VS. VS itu diperoleh dari mana? Dari SMS rata-rata tiap interval. Ini dari modul 6 yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Itu kan ada rekapitulasi dari SMS dan TMS. Nah, nanti untuk data VS itu diambil dari SMS rata-rata tiap interval tersebut. Jadi untuk semua interval ya, baik dari interval 630 sampai 830. Lalu data yang kedua yaitu data Q, itu diperoleh dari Floret 15. Nah, ini data Q ini merupakan dari analisa modul 4 atau analisa volume ruas jalan ya, kemarin itu. Nah, jadi nanti silahkan dibuka kembali untuk modul 4 dan juga modul 6. Nanti mengambil data dari modul tersebut. Itu. Lalu, poin yang kedua yaitu hasil yang diperoleh dari analisa. Nah, hasil yang diperoleh nanti berupa data kepadatan, data spacing, dan juga diagram fundamental tentunya ya. Nah, untuk diagram fundamental sendiri nanti ada beberapa itu ya. Ada beberapa macam, itu menunjukkan apa saja. Diagram fundamental itu bisa menunjukkan hubungan karakteristik lalu lintas, serta hubungan QV dan hubungan dari ID. Nah, nanti akan lebih banyak bermain di model matematis, seperti itu. Itu untuk nomor 1. Jadi nanti silahkan disiapkan juga untuk data-data dari modul 6 dan juga modul 4 ya. Nanti silahkan, mungkin ini sudah menjawab untuk nomor 1 ya. Nanti silahkan kalian tulis dengan kalimat kalian sendiri, kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri ya. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, di nomor 2, bagaimana cara mendapatkan nilai kepadatan lalu lintas tiap interval waktu? Bagaimana pula untuk mendapatkan space headway berdasarkan data yang Anda punyai dan model matematis terkait? Uraikan disertai dengan contoh perhitungannya. Oke, untuk yang nomor 2 ini sama juga ada 2 poin ya, yaitu cara mendapatkan nilai kepadatan dan space headway dan juga contoh perhitungan berdasarkan data masing-masing ya, data kalian masing-masing. Nah, untuk cara mendapatkan ini bisa berupa langkah-langkah ataupun rumus-rumus yang digunakan. Kan kalau kita ingat kembali, kepadatan dan space headway itu kan ada, kalau nggak salah ada lebih dari satu rumus ya. Nah, nanti bisa ngambil dari situ juga, silahkan nanti. Terus yang kedua adalah contoh perhitungan berdasarkan data masing-masing dari kelompok kalian. Misalkan kelompok kalian kemarin itu dapat analisa volume dan TT-nya itu di Colomadu Selatan ya. Nanti untuk perhitungan kepadatan dan space headway-nya berarti dari situ. Intinya untuk contoh perhitungan ini kan masih mengambil dari data ini kan, untuk data VS dan Q-nya nanti. Seperti itu. Untuk yang nomor 2, berarti ada cara mendapatkan dan juga contoh perhitungan. Contoh perhitungan nanti bisa ditulis secara manual ya, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Berdasarkan data yang Anda peroleh, buatlah model matematis hubungan antara kecepatan dan kepadatan. Oke, untuk nomor 3 ini nanti menjawabnya kita bisa menggunakan Excel terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk Excel dari modul 7 nanti kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, kalau misalkan teman-teman lihat di modul panduan di sini juga ada untuk analisis prosesnya ya. Mulai dari tujuan, terus data masukan. Nah, ini tadi ya, data yang diperlukan itu apa aja. Ini ada key, ada VS, didapat dari bab sebelumnya atau dari modul sebelumnya. Terus juga di sini ada tahapan analisa. Nah, jadi kalau teman-teman buka di modul panduan di sini juga ada untuk rumus-rumusnya, terus tahap analisanya ini juga ada. Tapi mungkin nanti kita tidak menuliskan untuk semua langkah-langkah ini ya. Gitu. Oke, kita kembali ke Excel dulu. Nah, di sini untuk Excel pengerjaan modul 7 yang akan dibahas di video ini nanti mungkin akan lebih ke ini ya, langsung contoh analisanya ya. Jadi kita akan langsung untuk memasukkan angka-angkanya, perhitungan-perhitungannya. Nah, mungkin buat teman-teman yang apa namanya, mungkin masih bingung atau gimana terkait dengan ini rumus ini asalnya dari mana, rumus dasarnya itu apa aja, penurunan rumusnya itu apa aja. Nah, silahkan teman-teman bisa pelajari kembali di mata kuliah teori ya. Kalau di kelas, di rekayasa lalu lintas, seharusnya sudah diajarkan untuk ini ya, perolehan rumus-rumus ini dari mana, seperti apa, dan rumus dasarnya gimana gitu. Nah, contohnya, nah ini, nah mungkin ini, nanti kalau misalkan saya upload sekalian juga enggak apa-apa. Nah, untuk apa namanya, rumus-rumusnya itu nanti semuanya itu mengambil dari sini ya, pada ininya. Rumus dasarnya, terus penurunan rumusnya, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau belajar ini, silakan dipelajari dari mata kuliah teorinya ya. Jadi untuk video ini, kita akan lebih langsung ke proses analisanya. Berdasarkan data dari hasil survei kemarin. Oke, kita mungkin bahas satu persatu. Di sini ada tabel dengan beberapa kolom. Ada kolom interval, VS, Q, D, spacing, D kuadrat, dan Q model 1, V trial, dan Q model 2. Nah, kita bahas mungkin untuk yang sampai di sini dulu ya, yang saya blok ini dulu, kita bahas pelan-pelan. Nah, untuk data VS dan juga Q, seperti yang sudah saya sebutkan di nomor 1 tadi, itu didapatkan dari ini ya, dari SMS rata-rata tiap interval dan juga flow rate 15. Nah, nanti data itu silahkan kalian masukkan di
ini di sini. Untuk VS-nya nanti dimasukkan di sini dan juga untuk key-nya nanti dimasukkan di kolom key-nya ini. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, untuk nilai key-nya ini karena itu tadi berupa flow rate 15, sedangkan di sini adalah SMP per jam, berarti nanti untuk key-nya ini harus dikali dengan 4 ya untuk menjadikan dia dalam satuan jam. Seperti itu. Jadi jangan lupa. Sebentar. Oke. Oke, jadi itu tadi ya untuk flow rate-nya atau key-nya. Karena data yang kita ambil itu adalah flow rate 15 menit. Nah, di sini harus dikali 4 agar bisa jadi per jam ya. Itu silahkan nanti dimasukkan untuk tiap interval sampai ke bawah. Nah, setelah didapatkan data ini, jadi untuk data yang dimasukkan itu sebenarnya dua ini ya. Dua kolom ini, VS dan Q ini. Setelah itu kita mulai untuk menghitung. Yang pertama yang dihitung di sini adalah D atau kepadatan. D ini rumusnya seperti ini. D adalah Q per V. Pada dasarnya adalah itu. Ya, jadi nanti untuk rumusnya D ini adalah pembagian dari Q dibagi dengan VS ini. Nah, itu silahkan nanti dihitung masing-masing interval. Seperti itu. Setelah nilai kepadatan atau D, nanti kita menghitung nilai spacing. Nah, spacing ini rumusnya adalah, kalau kita lihat dari sini adalah spacing sama dengan 1000 per D. Nah, ini kalau kita lihat rumusnya di sini kenapa agak berbeda, Mas? Ini sebenarnya sama aja kalau kita hitung 1000 per D. Nah, sama aja ya, 34/34,26. Jadi rumusnya adalah itu. Atau mungkin spacing itu bisa dihitung juga dengan rumus seper D. Tapi itu mungkin satuannya nanti akan berbeda ya. Di sini satuan yang digunakan adalah meter. Jadi nanti silahkan diperhatikan satuannya. Kalau seper D itu untuk satuan apa dan 1000 per D itu untuk satuan apa. Seperti itu. Itu untuk perhitungan spacing, dan selanjutnya ini ada D kuadrat, ini mengkuadratkan nilai kepadatan ini ya. Jadi untuk masing-masing interval nanti silahkan ini di sini nilainya adalah dikuadratkan. Oke, setelah perhitungan di sini selesai, di bawah di sini ada penjumlahan total dari masing-masing kolom ini ya. Dari kecepatan, dari volume, terus dari kepadatan, spacing, dan juga D kuadrat ini semuanya nanti akan dijumlah seperti itu. Oke, setelah itu teman-teman bisa lari ke di sini, mulai ke bermain persamaan-persamaan di sini. Nah, untuk rumus-rumusnya ini pada dasarnya itu semuanya adalah sama ya. Maksudnya untuk semua data, baik mungkin buat kalian yang dapat di Colomadu Timur, Ngabean Utara, Ngabean Timur, Ngabean Selatan, Kartasura, itu semuanya sebenarnya rumusnya itu sama. Tidak ada perbedaan. Jadi nanti untuk modul 7 ini yang membedakan dari semuanya adalah data-datanya gitu. Oke, kita bahas dulu untuk yang ini, yang di kotak pertama ini nanti untuk menjawab dari nomor 3 tadi. Ini. Jadi untuk menjawab ini ya. Nah, ini kita mulai dari persamaan 1 itu berupa sigma V sama dengan VF dikalikan dengan N atau jumlah interval dikurangi VF per DJ dikali dengan sigma D. Nah, setelah itu di bawahnya teman-teman bisa masukkan untuk data-data ataupun parameter yang sudah diketahui. Nah, di sini sigma V sudah diketahui belum? Nah, ternyata sudah. Sigma V adalah penjumlahan dari VS ini. Gitu. Terus VF di sini ternyata belum diketahui, berarti nanti dituliskan ulang. Terus N-nya sudah diketahui karena jumlah data itu ada jumlah interval itu ada 8. Jadi nanti dituliskan 8. Lalu untuk VF per DJ belum diketahui juga. Berarti nanti dituliskan lagi untuk VF per DJ dikali dengan sigma D. Nah, sigma D di sini juga sudah diketahui.
yaitu penjumlahan dari kepadatan ini. Oke, setelah didapatkan ini, kemudian dibagi dengan ini 8 ya. Jadi kita akan menghilangkan satu variabel atau apa sih namanya? Saya sedikit lupa. Jadi di sini dibagi dengan jumlah intervalnya dibagi dengan 8, semua data ini dibagi dengan 8. Hasilnya adalah ini, 29,19 sama dengan VF dikali 1 dikurangi VF per DJ dikali dengan 33,41. 29,19 ini merupakan pembagian dari 233,5 dibagi dengan 8. Lalu 1 ini merupakan 8 dibagi dengan 8. Dan 33,41 ini pembagian dari 267,32 dibagi dengan 8. Atau mungkin ini kalau kita baca ya 29,19 sama dengan VF dikurangi VF per DJ dikali 33,41. Nah, mungkin bisa diartikan seperti itu juga gitu. Nah, di sini merupakan dari persamaan 1 ya. Persamaan 1 berupa ini gitu. Oke, setelah dari persamaan 1 kita lanjut ke persamaan 2. Persamaan 2 ini sigma Q. Kalau tadi kan V ya, atau kecepatan. Kalau ini adalah volumenya, sigma Q. Sama dengan VF dikali sigma D dikurangi VF per DJ dikali sigma D kuadrat. Nah, sama seperti dengan di persamaan 1 tadi, di sini apa saja yang sudah diketahui, silahkan nanti dimasukkan. Sigma Q sudah diketahui, VF belum diketahui, sigma D sudah diketahui, terus VF per DJ belum diketahui, dan juga sigma D kuadrat sudah diketahui gitu. Setelah itu sama seperti yang sebelumnya, kita menghilangkan satu variabel ya, sigma D itu kita hilangkan. Hasilnya adalah 29,15 sama dengan VF dikurangi VF per DJ dikali 33,57 itu sebagai persamaan kedua. Nah, setelah itu dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu dieliminasi untuk mendapatkan nilai VF per DJ. Nah, jadi sebenarnya dari semua perhitungan ini adalah kita mencari nilai VF per DJ-nya dulu. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini dituliskan di situ kita eliminasi untuk mendapatkan nilai VF per DJ. VF per DJ ini merupakan pembagian dari ini ya. Ini 0,03 dibagi dengan 0,15. Nah, yang harus diingat adalah ketika teman-teman melakukan perhitungan Excel ini, nilai VF per DJ itu nanti pastikan bernilai positif ya. Karena di banyak kasus itu ketika menghitung ini VF per DJ ini nanti didapatkan hasil nilai negatif. Nah, kalau negatif gimana ya? Harus dicek kembali. Jadi pastikan VF per DJ ini nanti hasilnya adalah positif seperti itu. Nah, ini pengurangan seperti biasa ya, eliminasi ya. Itu silakan nanti bisa dipahami pelan-pelan. Oke, setelah eliminasi kita lanjut ke nilai VF per DJ itu disubstitusikan ke persamaan 1 ya. Nah, persamaan 1 yang ini tadi 29,19 sama dengan VF dikali 1 dikurangi VF per DJ dikali 33,41. Nah, silakan VF per DJ-nya nanti dimasukkan di persamaan 1. Nah, nanti akan didapatkan nilai VF. Ini. Setelah didapatkan nilai VF, nanti akan didapatkan juga untuk nilai DJ-nya. Nilai DJ-nya itu merupakan hasil perhitungan dari ini N30 berarti VF dibagi dengan VF per DJ. Didapatkan nilai DJ-nya. Habis itu di bawah sendiri ada nilai VM. VM di sini bisa dihitung dengan setengah dikali dengan VF. Itu. Nah, mungkin untuk nomor 3 proses perhitungannya seperti itu. Kalau kita lihat dari rumus-rumus dasarnya, ya kita coba lihat sebentar ya. Nah, ini untuk rumus-rumus dasarnya.
Ini tadi ya, untuk Q-nya itu VF dikali D, dikurangi VF per DJ dikali D kuadrat. Terus untuk yang V-nya, sebentar. Oh ini ya V-nya, VF min VF per DJ dikali dengan Q per V. Nah ini untuk satu data. Kalau banyak data, berarti nanti kita ini pakai yang ini. Itu sama kan untuk dengan yang ini tadi. Oke, untuk nomor 3 nanti menjawabnya seperti itu. Jadi berupa hasil analisis ya. Hasil perhitungan-perhitungan ini nanti. Nah, ini kalau kita tuliskan, ini saya kasih contoh sekalian untuk penulisan di laporannya seperti apa. Nah, ini saya ambilkan untuk yang tahun lalu ya. Dari Simpang Gendengan, ruas Jalan Dr. Wahidin, sisi timur. Oh iya, untuk analisis ini nanti berarti nanti masing-masing sisi ya. Jadi dalam satu ruas itu nanti ada 2 sisi kan. Misalkan kalian dapat di ruas Ngabean Timur, berarti nanti ada 2 sisi. Sisi utara dan sisi selatan. Atau Kartasura di ruas Kartasura Utara. Berarti nanti ada 2 sisi kan, sisi barat dan sisi timur. Nah, nanti dihitung masing-masing sisi. Jadi untuk satu ini, semua ini nanti adalah per sisi. Ini kan sisi timur pagi, sisi barat pagi. Dan juga nanti kalian untuk analisanya itu ada 2 sesi. Jadi totalnya nanti ada 4 sheet ya. Jadi sisi timur pagi, sisi timur siang, sisi barat pagi, sisi barat siang. Kalau ini datanya saya ambilkan dari ruas Ngabean Utara gitu. Begitu juga untuk data-data yang di ruas lainnya. Nanti ada 2 sisi dan juga 2 sesi. Ini kalau kita lihat di contoh perhitungan tulisannya kurang lebih sama. Nanti yang dituliskan ini nanti silahkan bisa diperhatikan. Sigma V sama dengan VF dikali N min VF per DJ dikali sigma D. Terus dimasukkan untuk angka-angka yang sudah diketahui. Habis itu dibuat persamaan 1. Begitu juga untuk yang kedua, sigma Q sama dengan bla 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 bla. Nanti dibuat untuk persamaan yang kedua. Nah, lalu setelah itu ada eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Dihitung, didapatkan nilai VF per DJ. Setelah itu, nilai VF per DJ disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 seperti apa? Nah, ini tadi 34,68 dan seterusnya. Ditulis, habis itu VF per DJ disubstitusikan atau dimasukkan ke sini, didapatkan nilai VF sebesar sekian. Habis itu dicari nilai DJ-nya. Dan juga nilai VM ya. Untuk DJ per VM ini bisa ditulis, bisa enggak, silahkan. Ini untuk sisi pertama. Untuk yang sisi kedua gimana? Sisi kedua nanti sama ya. Hanya data yang digunakan itu berbeda. Gitu. Jadi kalau kita kembali ke Excel, ini sisi timur pagi dan sisi barat pagi ini sama semuanya. Hanya datanya ini nanti yang berbeda. Karena ini nanti diambilkan dari masing-masing sisi. Kemarin itu kan ketika menganalisa volume ruas dan juga TT kan masing-masing sisi kan seperti itu. Jadi datanya kan berbeda. Tapi untuk perhitungannya sama. Itu untuk menjawab nomor 3. Terus ini ya nanti silahkan diperhatikan ini. Setelah itu kita lanjut ke nomor 4. Nah, berdasarkan hasil yang Anda peroleh pada soal nomor 3, tuliskan secara runtut penurunan rumus untuk mendapatkan model matematis volume dengan kepadatan, kemudian carilah nilai kritisnya. Kita ke Excel lagi. Untuk yang nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 4 itu di sini ada di kotak kedua ini ya. Sebentar. Nah, di sini dari kotak kedua ini untuk menjawab nomor 4, yaitu berupa persamaan dasar VD yang tadi, ini tadi, mana tadi? Yang dari sini tadi ya, V sama dengan VF dikurangi VF per DJ dikali D, ini
dari persamaan yang ini tadi, tapi ini yang ini tadi. Mana? Nah, ini ya yang ini tadi ya. Terus silahkan setelah itu V sama dengan VF dikurangi VF per DJ dikali D, dimasukkan untuk parameter yang sudah diketahui. Tadi apa saja? VF itu sudah diketahui 30,77. VF per DJ juga sudah diketahui. Sebentar, ini saya buat. Nah, ini aja. Ini sudah diketahui dan juga nilai D di sini belum diketahui. Setelah itu yang kedua persamaan dasar Q D, di mana V sama dengan Q per D. Lalu kalian tuliskan untuk rumus V sama dengan ini tadi, VF dikurangi VF per DJ dikali D. Nah, rumus ini disubstitusikan ke sini ya. Jadi Q per D sama dengan VF dikurangi VF per DJ dikali D. Nanti setelah itu dibuat persamaan Q sama dengan VF dikali D dikurangi VF per DJ dikali dengan D kuadrat. Nah, nanti silahkan data yang sudah diketahui dimasukkan ini sebagai persamaan ketiga. Nah, setelah itu pada persamaan 3, nilai Q diturunkan terhadap nilai D. Didapatkan 30,77 dikurangi 2 dikali 0,05 dikali D sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai D atau DM sama dengan 30,77 dibagi 2 kali 0,05 atau VF per DJ-nya ini tadi ya. Terus didapatkan nilai D-nya adalah ini 317,95 SMP per km. Nah, ini merupakan hasil penurunan dari ini tadi ya, dari sini tadi. Gitu. Terus setelah didapatkan nilai D atau DM, kita mencari nilai QM. QM itu dengan cara ini tadi dari rumus ini ditulis di sini, terus dimasukkan untuk parameter yang sudah diketahui, yaitu 30,77 dikali dengan 31,95 D ini tadi dikurangi VF per DJ 0,05 dikali dengan D kuadrat. D kuadratnya ini dikuadratkan. Hasilnya adalah QM sama dengan 4890,968 SMP per jam. Oh, sorry. Tadi kan saya menjelaskan di sini ya. Maaf. Tapi sebenarnya sama saja ya. Nah, jadi ini tadi saya ulang dari awal sedikit. Untuk rumusnya V sama dengan VF dikurangi VF per DJ dikali D. Silahkan nanti dimasukkan untuk parameter yang sudah diketahui. Setelah itu persamaan dasar QD di mana V sama dengan Q per D. Setelah itu V sama dengan VF dikurangi VF per DJ dikali D dan seterusnya sampai didapatkan ini persamaan 3. Ini tadi sama ya dengan yang ini tadi. Terus dari persamaan 3 nilai Q diturunkan terhadap nilai D didapatkan ini. Setelah itu dicari D atau DM, didapatkan 82,57 SMP per kilometer. Nah, setelah didapatkan nilai D atau DM, lanjut ke nilai QM dan juga VM. VM sama dengan QM dibagi DM. QM ini tadi dari rumus Q, kemudian dimasukkan data yang sudah diketahui, didapatkan QM sama dengan 1510,69. Itu. Terus kita coba lihat untuk contoh tulisan tangannya. Untuk yang nomor 4 itu kurang lebih sama ya, kayak di Excel tadi. Ini saya ambilkan dari simpang gendengan dari tahun lalu. Persamaan dasar VD terus sama dengan V, min V sama dengan VF, min VF per DJ dikali dengan D. Terus dimasukkan, habis itu persamaan dasar ini bla 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 sampai didapatkan nilai D atau DM sekian, nilai QM, habis itu nilai VM. Nah, ini nanti sama juga untuk masing-masing sisi ya. Gitu. Ini ada sisi timur dan juga sisi barat. Oke, mungkin itu untuk
pengolahan data dari nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Berdasarkan hasil yang Anda peroleh di soal nomor 3, tuliskan secara runtut penurunan rumus untuk mendapatkan model matematis volume dengan kecepatan, kemudian carilah nilai kritisnya. Ini sama saja seperti dengan yang tadi, nomor 4 tadi. Mungkin hanya sedikit berbeda. Nah, ini persamaan QV ya, persamaan QV, di mana D sama dengan Q per V. Setelah itu dituliskan V sama dengan VF per DJ V sama dengan VF dikurangi VF per DJ dikalikan D. Habis itu rumus ini dimasukkan ke ini ya. Setelah itu dimasukkan untuk data yang sudah diketahui atau parameter yang sudah diketahui. Di sini ada VF, terus VF per DJ, terus Q per V-nya belum diketahui. Nah, terus ini dibuat persamaan 0,22 dikali Q per V sama dengan 36,59 dikurangi V sama dengan 0,22 dikali Q sama dengan 36,59 dikali V dikurangi V kuadrat. Nah, ini parameter ini dibagi dengan ini untuk menghilangkan ini 0,22 ini ya. Sehingga didapatkan persamaan 4 yaitu Q sama dengan 165,14 dikali V dikurangi 4,51 dikali dengan V kuadrat. Ini merupakan pembagian dari sini ke sini, terus ini juga. Nah, dari persamaan 4 ini kemudian diturunkan, nilai Q diturunkan terhadap nilai V, sehingga didapatkan ini persamaan turunannya seperti ini. Nah, nanti dari persamaan ini didapatkan nilai V yaitu ini 165 dibagi dengan 9,03 18,30 km per jam. VF sama dengan VM sama dengan setengah kali VF sama dengan 18,30. Nah, jadi untuk nilai V yang sama ini tadi itu dari semua ini harus sama ya. Dari VM yang ada di atas ini, di sini dan di sini itu harus sama. Begitu juga yang itu aja. Yang sama ini itu harus sama. Gitu. Terus untuk contoh tulisannya hampir sama juga. Mulai dari persamaan dasar QV, D sama dengan Q per V, V sama dengan V min VF per DJ dikali D, dan seterusnya didapatkan persamaan 4. Lalu persamaan 4 ini diturunkan terhadap nilai V, didapatkan nilai V sama dengan sekian dan juga VM. Nah, ini sama juga nanti dibuat dengan dua sisi ya, masing-masing sisi seperti itu. Oke, mungkin itu untuk menjawab nomor 5. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6 yaitu gambarkan ketiga diagram dari model yang Anda peroleh di atas lengkapi dengan data masing-masing serta nilai kritisnya. Nah, ini pembuatan grafik ini ya. Jadi nanti grafiknya itu ada 3, grafik hubungan VD, grafik hubungan QV atau VQ, dan juga grafik hubungan QD. Nah, untuk pembuatannya, sebelumnya nanti untuk bentuk grafiknya itu kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada yang linear, terus seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, nanti dibuat ini garis mendatar dan juga garis vertikal ini. Dan nanti posisi grafiknya kurang lebih juga dibuat seperti ini. Oke, kita coba untuk pembuatan grafiknya. Mungkin ini banyak ngotak-atik lah bahasa Jawanya. Banyak di otak-atik ya. Nah, untuk grafik pertama, grafik hubungan VD ini didapatkan dari data ini, V dan juga D, VS dan juga D. Nah, cara pembuatannya yaitu kita coba tengok di sini. Nah, ini dari data ini tadi nanti dimasukkan ke sini. Ini series X values-nya dimasukkan yaitu nilai D, dan series Y values-nya dimasukkan nilai VS. Oke, mungkin kalau kita coba buat lagi, misalkan kita pakai yang scatter.
Mana? Oke, sebentar ya. Oh, sorry. Oke, kita ambil dari insert scatter. Nah, terus kita select datanya. Select data, di sini add. Di sini silahkan diberi nama. Ini aja, grafik hubungan VD. Terus series X value-nya bisa ambil dari nilai D, dan juga series Y values-nya ambil dari nilai VS. Oke, setelah itu klik OK. Oke, udah benar belum ya? Kita cek lagi. Oke, sudah benar untuk values-nya. Nah, ini kan masih berbentuk seperti ini. Nah, nanti silahkan setelah ini bisa disesuaikan lagi. Itu sebabnya tadi kenapa saya bilang untuk grafik ini mungkin nanti sedikit ngotak-atik lah. Nah, bagaimana untuk membuat agar bisa jadi seperti ini? Kita coba otak-atik pelan-pelan ya. Dari sini kita coba ke format axis. Nah, di sini untuk yang data ini, data yang vertikalnya ini kita buat ininya 0. Terus ini 40. Mayornya kita buat 10. Habis itu untuk yang data ini sampai 180 ya, berarti kita mulai dari 0 sampai ini nanti 180. Nah, nanti untuk ini mayornya ini silahkan disesuaikan aja. Jadi nanti untuk pengaturan ininya, pengaturan format axis dan lain sebagainya, nanti silahkan disesuaikan dengan data masing-masing ya. Kalau misalkan ini kurang panjang ya nanti bisa ditambahkan lagi gitu. Oke, nah setelah itu ini kita nggak usah pakai no line, ini juga no line. Nah, dari sini kita ke add chart element, silakan pilih yang trend line dan linear. Nah, ini kan sebenarnya udah ada untuk garis yang akan jadi garis hitam ini kan. Ini kan sebenarnya udah ada nih, kecil ya, nggak kelihatan. Nah, nanti silahkan diedit. Misalkan saya ganti warna hitam, habis itu untuk garisnya itu berupa garis solid. Kalau kurang tebal ya bisa ditambahi ketebalannya. Nah, nanti garis ini sampai di bawah sini dan juga sampai di atas sini ya. Itu kalau caranya nah ini forward dan backwardnya ini nanti bisa dimainkan. Misalkan ini saya tambahkan jadi 40. Ini masih kurang. Oke, terus ini jadi 17. Oh, kemudian. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Silahkan ini nanti dicoba-coba. Terus ini display equation on chartnya silahkan dicentang. Dan ya di sini ada juga untuk keterangan V kilometer per jam dan juga D SMP per kilometer. Nah, nanti silahkan ditambahkan untuk ini ya, axis detailsnya ini, baik primary horizontal maupun yang vertikal. Nah, yang vertikal ini nanti dibuat
ini ya, jangan dibuat miring seperti ini tulisannya, nanti silahkan di rotate buat horizontal seperti ini. Nah, nanti ini bisa dituliskan V km/jam dan juga di SMP per kilometer. Nah, untuk grafik pertama kurang lebih seperti itu untuk caranya. Mungkin ini bukan cara yang baku ya, tapi sedikit bermain-main lah istilahnya. Oke, setelah itu kita ke grafik yang kedua. Untuk grafik yang kedua, oh ya, tadi sedikit lupa ya. Ini kan ada 3 kolom lagi ya, jadi key model 1 dan juga free trial serta key model 2. Ini key itu diperoleh dari persamaan-persamaan yang ada di sini tadi. Ini kan key sama dengan 36,59 kali D dikurangi 0,22 dikali D kuadrat. Ini sama dengan key sama dengan persamaannya adalah D sama dengan VF dikali D dikurangi 0,22 0,22 itu VF per DJ dikurangi VF per DJ dikali dengan D kuadrat. Nah, ini nanti dari setiap interval nanti silahkan dimasukkan untuk ini ya, data D terus D kuadratnya, habis itu VF per DJ dan juga VF-nya. Jadi nanti didapatkan nilai-nilai key model satunya dari interval pertama sampai interval terakhir seperti ini. Terus saya lompat ke key model yang kedua dulu. Ini merupakan key sama dengan rumusnya adalah yang dari ini. Ini ya, yang dari sini ya, yang dari kotak ketiga ini. Q sama dengan 165,14 dikali V dikurangi 4,51 dikali V kuadrat. Nah, ini untuk nilai V-nya itu merupakan dari V trial ini ya. Nah, V trial ini nanti silahkan dicoba-coba. Silahkan dicoba-coba. Jadi ini angkanya itu sebenarnya bebas. Di sini mulainya dari 0, terus sini nanti ada 1830 ini dari nilai Vmax ya, Vm-nya ini ya, dan yang terakhir itu ada nilai dari Vf-nya. Nah, ini diantara ini nanti silahkan nanti dicoba-coba bebas, jadi nggak harus 2, 5, 10 ataupun 25, 30. Nah, ini nanti silahkan dicoba-coba sampai kurang lebih grafiknya itu bentuknya parabola parabola seperti ini ya. Kira-kira bentuknya sudah bagus. Nah, silahkan nanti dicoba-coba sendiri. Dan untuk yang key model 2 ini mulainya 0, nanti akhirnya juga 0 ya. Pastikan seperti itu. Nah, nanti data itu tadi untuk membuat grafik hubungan VQ. Jadi VQ ini mengambil 2 dari ini, V trial dan juga key model 2. Gitu. Kita coba lihat untuk data yang digunakan. Nah, untuk yang pertama yaitu key model 2, series X values-nya, series Y values-nya yaitu V trial-nya. Misalkan kita coba buat sama pakai yang ini. Terus select data, add, terus di sini hubungan apa tadi? KV. Yang ini akan ambil dari sini, dan yang seriesnya ini ambil dari sini. Terus klik oke. Nah, mungkin kalau di awal sama ya, cuman titik-titik kayak gini. Nah, untuk pengaturannya kurang lebih nanti sama ya. Sorry. Ini kita buat no line aja. Ini juga no line. Terus ini nanti ke add chart element, trend line, linear, bukan linear.
Bentar. Ini. Oke, ini tadi untuk menunjukkan garisnya bisa pakai yang change chart type, pilih yang scatter with smooth lines and markers. Nah, seperti ini. Nanti silahkan disesuaikan lagi mau pakai warna apa, ketebalannya berapa, dan lain sebagainya. Itu tidak wajib, silahkan disesuaikan sendiri. Nah, nanti sama untuk ini di sebelah kiri dan juga di bawah nanti ada ini ya, axis detailnya ya. Nah, nanti sama yang ini dibuat horizontal, jadi jangan dibuat vertikal. Terus untuk ini nilainya nanti silahkan disesuaikan sendiri gitu. Terus yang terakhir adalah grafik hubungan QD. Untuk QD ini didapatkan dari Q model 1 dengan D. Kita coba lihat. Select data. Ini dari D ada situ. Ini Q model 1. Oke. Kita coba pelan-pelan. Sorry. Oke, nah di sini kan masih berbentuk seperti ini ya. Sama juga kalau kita pengen buat ini bentuknya seperti ini, nanti silahkan disesuaikan lagi. Line. Di sini kita pakai ini 100. Oke, kalau kira-kira udah, add chart element dan line. Terus bukan, sorry, di sini ya. Nah, setelah itu silahkan nanti ini bentar.
Oke lanjut, maaf untuk yang ini tadi pakainya adalah dari trendline terus eksponensial. Di situ saya pakai yang ini polinominal, dan ini nanti silahkan disesuaikan lagi ya. Sebelumnya sebentar, ini saya sesuaikan lagi untuk ini sampai 180, dan ini nanti oke. Nah kurang lebih seperti itu untuk pembuatan grafiknya. Nah nanti sama juga untuk yang sebelah kiri dan sebelah bawah nanti diberi keterangan Q SMP per jam, D SMP per kilometer. Nah setelah itu nanti dibuat garis apa dari shapes ini, boleh dibuat garis seperti biasa saja, nanti ditarik ke sini sampai menghubungkan ke sini seperti itu ya. Jadi nanti penataan grafiknya kurang lebih masih sama seperti ini. Nah nanti silahkan dicoba-coba untuk pembuatan grafiknya. Nah untuk grafik nanti diusahakan pakai code ya. Jadi nanti karena yang di print adalah ini dan juga grafiknya ya. Jadi grafiknya nanti di atas ini diberi code, jangan lupa. Oke, mungkin itu untuk penjelasan modul 7. Silahkan nanti dicoba-coba dari nomor 1 sampai nomor 6. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, nanti kita bahas mungkin ketika asistensi offline maupun online. Tapi silahkan dicoba-coba dulu, dan mungkin kurang lebih sekian untuk video penjelasannya. Masih banyak dari kekurangan untuk video ini ya. Semoga nanti dari teman-teman juga bisa memahami. Kalaupun memang masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Terima kasih untuk waktunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.